Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Fira Arsanda dengan NPM 202114501266 dari kelas R3P. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Baik, saya di sini akan menjelaskan 4 rumusan masalah, yaitu yang pertama manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang kedua yaitu peranan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang ketiga yaitu dinamika interaksi sosial, dan yang keempat yaitu dilema antara kepentingan individu dan kepentingan sosial atau masyarakat. Langsung saja kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, yaitu manusia sebagai makhluk individu. Kata individu sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu individuum. Individu adalah seorang manusia yang tidak hanya memiliki peranan khas di dalam lingkungan sosialnya, melainkan juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku yang spesifik dalam dirinya. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Lalu lahirlah pandangan manusia sebagai makhluk individualisme. Lalu ada manusia sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles menyatakan bahwa manusia merupakan zoon political atau manusia sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, kita wajib memperhatikan orang lain, membantu dan berusaha untuk membahagiakan orang lain yang membutuhkan bantuan kita. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang kedua, yaitu peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Yang pertama, peranan manusia sebagai makhluk individu, yaitu diantaranya mewujudkan harkat dan martabat yang mulia, mengupayakan terpenuhinya hak-hak manusia, merealisasikan segera potensi dirinya untuk kesejahteraan hidup, dan menuntut ilmu pengetahuan, merekayasa teknologi, serta memanfaatkannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Lalu yang kedua yaitu peranan manusia sebagai makhluk sosial. Di antaranya yaitu melakukan interaksi dan menciptakan kehidupan berkelompok, menciptakan norma yang mengatur kehidupan sosial. Norma tersebut yaitu norma agama, norma kesusilaan atau moral, norma kesopanan atau adat, dan norma hukum. Lalu yang terakhir yaitu mengupayakan terlaksananya kewajiban. Selanjutnya kita masuk ke rumusan masalah yang ketiga, yaitu dinamika interaksi sosial. Apa sih yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial merupakan suatu fondasi dari hubungan yang berupa tindakan yang berdasarkan norma dan nilai sosial yang berlaku dan diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk interaksi sosial? Yang pertama yaitu asosiatif, yang meliputi akomodasi, kerjasama, asimilasi, dan akulturasi. Yang kedua yaitu disasosiatif, yaitu meliputi persaingan, pertikaian atau pertentangan, dan kontroversi. Ciri-ciri interaksi sosial itu apa saja sih? Yaitu yang pertama, pelaku lebih dari satu orang. Yang kedua, adanya komunikasi melalui konteks sosial. Yang ketiga, memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dan yang keempat, ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. Apa saja sih syarat terjadinya interaksi sosial? Yaitu yang pertama, adanya konteks sosial. Konteks sosial bersifat positif dan negatif, konteks sosial bersifat primer dan sekunder, dan harus adanya komunikasi. Kita masuk ke rumusan masalah yang terakhir, yaitu dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kepentingan individu dan kepentingan masyarakat harus seimbang sesuai dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Sekian penjelasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.